Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laita Femilia dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas sebuah materi tentang alat potong selain pahat bubut pada mesin bubut. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan kita bahas, alangkah baiknya untuk kita mengetahui alat potong pada mesin bubut. Jadi, pada kegiatan produksi di industri manufaktur yang menggunakan fasilitas mesin perkakas, alat potong merupakan salah satu jenis alat yang mutlak diperlukan untuk melakukan proses produksi. Berbagai macam dan bentuk alat potong yang digunakan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Alat potong berfungsi untuk menyayat atau memotong benda kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Pada proses pembubutan, ada beberapa jenis alat potong yang digunakan, di antaranya center bore atau center drill, kemudian mata bor atau drill, kemudian counter bore, reamer, cone stretching, pahat bubut, dan lain-lain. Hasil produk pada proses permesinan bubut sangat dipengaruhi oleh kondisi dan geometris alat potong yang digunakan, yang proses penyayatannya atau pemotongan dapat dilakukan dengan cara gerak memanjang, melintang, atau menyudut, tergantung pada hasil bubutan yang diinginkan. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan kita. Selain pahat bubut, terdapat beberapa macam alat potong yang digunakan pada mesin bubut. Yang pertama ada bore center atau center drill. Bore center adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang senter pada ujung permukaan benda kerja. Jenis bore center sendiri ada 3, yaitu bore center standar atau standar center drill, kemudian bore center 2 mata sayat atau safety tip center drill, kemudian ada bore center mata sayat radius atau radius form center drill. Yang pertama ada bore center standar. Jadi, bore center standar ini memiliki sudut mata sayat pengarah sebesar 60 derajat, sehingga hasil lubang senter yang dibuat memiliki sudut yang sama dengan sudut mata sayatnya. Bore center jenis ini memiliki 2 ukuran, yaitu bore center standar panjang normal dan bore center ekstra pendek atau panjang. Lalu yang kedua ada bore center mata sayat bertingkat. Bore center mata sayat fungsinya sama dengan center bore standar, yaitu untuk membuat lubang senter yang memiliki sudut pengarah senter sekitar 60 derajat. Perbedaannya adalah apabila pada saat membuang lubang center bore diperlukan hasil lubang senternya bertingkat setelah bidang tirusnya, maka dapat digunakan center bore jenis ini. Kemudian yang ketiga ada bore center bentuk radius atau radius form center drill. Bore center bentuk radius atau radius form center drill memiliki mata sayat berbentuk radius, sehingga hasil lubang senter yang dibuat memiliki profil yang sama dengan sudut mata sayatnya, yaitu berbentuk radius. Kelebihan lubang center bore bentuk radius ini adalah apabila membubut di antara 2 senter yang diperlukan, pergeseran kepala lepas relatif besar. Bidang lubang senter maupun senter tetap atau senter putar lebih aman karena bidang singgung pada lubang senter relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan lubang center bore bentuk standar. Penggunaan center bore pada proses pembubutan harus dipasang atau diikat dengan cekam bor atau drill chuck yang dipasang pada kepala lepas. Kemudian yang kedua ada mata bor atau twice drill. Mata bor adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang pada benda pejal. Dalam membuat diameter lubang bor dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tergantung dari diameter mata bor yang digunakan. Pengelompokan mata bor berdasarkan tangkai. Pengelompokan mata bor berdasarkan tangkai dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama mata bor tangkai lurus yang pengikatnya menggunakan cekam bor atau drill chuck. Dan kedua, mata bor tangkai tirus yang pengikatannya dimasukkan pada lubang tirus kepala lepas. Apabila pada saat digunakan ukuran tangkai tirusnya lebih kecil daripada lubang tirus kepala lepas, dapat ditambah dengan menggunakan sarung pengurang. Selain itu, perlu diketahui bahwa untuk mata bor tangkai tirus pada umumnya menggunakan standar tirus Morse atau Morse taper MT, yaitu mulai dari MT1/6.
Pada saat penggunaan mata bor tangkai tirus yang memiliki ukuran tangkai lebih kecil daripada lubang tirus pada kepala lepas, maka harus menggunakan alat tambahan yang disebut sarung pengurang atau drill slip. Kemudian yang kedua, pengelompokan mata bor berdasarkan spiral. Apabila dilihat spiralnya, mata bor terbagi menjadi 3, yaitu mata bor spiral normal atau normal spiral drill yang digunakan untuk mengebor baja lunak. Yang kedua, ada mata bor spiral panjang atau slow spiral drill yang digunakan untuk mengebor baja keras. Dan yang ketiga, ada mata bor spiral pendek atau quick spiral drill yang digunakan untuk mengebor baja liat. Alat potong yang ketiga yaitu countersink atau countersink. Countersink adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat chamfer pada ujung lubang agar tidak tajam, atau untuk membuat chamfer pada ujung lubang untuk membenamkan kepala baut yang berbentuk tirus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Apabila dilihat dari tangkainya, countersink ini terbagi menjadi 2, yaitu countersink tangkai lurus dan countersink tangkai tirus. Dan apabila dilihat dari sisi jumlah mata sayatnya, countersink terbagi menjadi 6, yaitu terbagi menjadi jumlah mata sayat 1, jumlah mata sayat 2, mata sayat 3, mata sayat 4, mata sayat 5, dan mata sayap 6. Sedangkan apabila dilihat dari sudut sayatnya, countersink terbagi menjadi 6 jenis, yaitu countersink sudut mata sayat 60 derajat, 82 derajat, 90 derajat, 100 derajat, dan 120 derajat. Dan apabila dilihat dari tangkainya, countersink dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu countersink tangkai lurus dan countersink tangkai tirus. Countersink tangkai lurus. Countersink tangkai lurus pada saat digunakan untuk proses pembubutan, pengikatannya dipasang pada cekam atau drill chuck sebagaimana pengikatan pada proses pengeboran dengan bor tangkai lurus. Yang kedua, ada countersink tangkai tirus. Countersink tangkai tirus pada saat digunakan untuk proses pembubutan, pengikatannya dipasang pada lubang slave kepala lepas sebagaimana pengikatannya pada proses pengeboran dengan bor tangkai tirus. Apabila tirus tangkainya terlalu kecil, dapat ditambah dengan sarung pengurang sebagaimana mata bor tangkai tirus. Countersink tangkai tirus pada umumnya menggunakan standar Morse atau Morse tape atau MT, yaitu mulai dari MT1 bagi 0. Dan apabila dilihat dari jumlah mata sayatnya, countersink dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu countersink mata sayat 1, countersink mata sayat 2, countersink mata sayat 3, countersink mata sayat 4, countersink mata sayat 5, dan countersink mata sayat 6. Yang pertama ada countersink mata sayat 1. Countersink mata sayat 1 memiliki jumlah mata sayat 1 yang berfungsi untuk menchamfer ujung lubang pada benda kerja agar tidak tajam, atau sebagai pengarah, atau menchamfer ujung lubang untuk membenamkan kepala baut berbentuk tirus dan radius. Countersink mata sayat 2. Countersink sayat 2 memiliki jumlah mata sayat 2 yang berfungsi sama dengan countersink mata sayat 1, yaitu untuk menchamfer lubang agar tidak tajam, atau sebagai pengarah atau menchamfer ujung lubang untuk membenamkan kepala baut berbentuk tirus yang besar sudutnya tergantung dari sudut countersink yang digunakan. Kelebihan dari countersink mata sayat 2 ini dibandingkan dengan countersink mata sayat 1 adalah pada beban mata sayat lebih ringan sehingga lebih tahan lama, karena beban pada mata sayatnya terbagi 2. Countersink mata sayat 3. Countersink mata sayat 3 memiliki jumlah mata sayat 3 yang berfungsi sama dengan countersink mata sayat 1 untuk menchamfer ujung lubang agar tidak tajam, atau sebagai pengarah atau menchamfer ujung lubang untuk membenamkan kepala baut berbentuk tirus yang besar sudutnya tergantung dari sudut countersink yang digunakan. Kelebihan countersink mata sayat 3 dibandingkan dengan countersink mata sayat 2 adalah beban pada mata sayat lebih ringan sehingga lebih tahan lama, karena beban pada mata sayatnya terbagi menjadi 3. Countersink mata sayat 4. Countersink mata sayat 4 memiliki jumlah 4 mata sayat yang berfungsi sama dengan countersink mata sayat 1 untuk menchamfer ujung lubang agar tidak tajam, atau sebagai pengarah atau menchamfer ujung lubang untuk membenamkan kepala baut berbentuk tirus yang besar sudutnya tergantung dari sudut countersink yang digunakan.
Kelebihan countersink mata sayat 4 dibandingkan dengan countersink mata sayat 3 adalah beban pada mata sayat yang lebih ringan sehingga lebih tahan lama karena beban pada mata sayatnya terbagi 4. Kemudian countersink mata sayat 5 yang memiliki jumlah mata sayat 5 dan berfungsi sama dengan countersink mata sayat 1 untuk mencemper ujung lubang agar tidak tajam atau sebagai pengarah atau mencemper ujung lubang untuk membenamkan kepala baut berbentuk tirus yang besar sudutnya tergantung dari sudut countersink yang digunakan. Kelebihan countersink mata sayat 5 dibandingkan dengan countersink mata sayat 4 adalah beban pada mata sayat lebih ringan sehingga lebih tahan lama karena beban pada mata sayatnya terbagi 5. Countersink mata sayat 6. Countersink mata sayat 6 memiliki jumlah mata sayat 6 yang berfungsi sama dengan countersink mata sayat 1 untuk mencemper ujung lubang agar tidak tajam atau sebagai pengarah atau mencemper ujung lubang untuk membenamkan kepala baut berbentuk tirus yang besar sudutnya tergantung dari sudut countersink yang digunakan. Kelebihan countersink mata sayat 6 dibandingkan dengan countersink mata sayat 5 adalah beban pada mata sayat lebih ringan sehingga lebih tahan lama karena beban pada mata sayatnya terbagi menjadi 6. Dari keseluruhan jenis countersink tersebut, berdasarkan pengalaman di lapangan yang sering digunakan adalah countersink yang memiliki mata sayat 3 dan 4 dan sudut mata sayatnya 60 derajat atau 90 derajat. Countersink bertangkai lurus pada saat digunakan pengikatannya dipasang pada cekam bor atau drill chuck sebagaimana pada proses pengeboran dengan mata bor tangkai lurus, dan yang bertangkai tirus pengikatannya dipasang pada lubang tirus kepala lepas sebagaimana pada proses pengeboran menggunakan mata bor tangkai tirus. Selain itu, perlu diketahui bahwa countersink tangkai tirus pada umumnya menggunakan standar tirus Morse atau taper, yaitu mulai dari MT1 6 sebagaimana mata bor tangkai tirus. Kemudian alat potong yang keempat ada counterbore. Counterbore adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang bertingkat. Hasil lubang bertingkat berfungsi sebagai dudukan kepala baut. Jenis alat potong ini apabila dilihat dari tangkainya terbagi menjadi dua, yaitu counterbore tangkai lurus dan counterbore tangkai tirus. Apabila dilihat dari sisi ujung mata sayatnya, alat ini juga terbagi menjadi dua, yaitu counterbore dengan pengarah dan counterbore tanpa pengarah. Kemudian alat potong yang kelima yaitu ada rimmer mesin. Rimmer mesin adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk memperhalus dan memperbesar lubang dengan toleransi dan suaian khusus sesuai tuntutan pekerjaan yang proses benda kerja sebelum dibuat lubang terlebih dahulu. Pembuatan lubang sebelum di-rimmer untuk diameter sampai dengan 10 mm dianjurkan diameternya dibuat lebih kecil dari diameter nominal rimmer, yaitu 0,15 dibagi 0,25 mm, dan untuk lubang diameter 10 mm ke atas dianjurkan diameternya dibuat lebih kecil dari diameter nominal rimmer, yaitu antara 0,25 dibagi 0,60 mm. Tujuan dilakukan pengurangan diameter sebelum di-rimmer adalah agar hasilnya lebih maksimal dan beban pada rimmer tidak terlalu berat. Apabila dilihat dari fungsinya, rimmer mesin terbagi menjadi tiga, yaitu rimmer mesin untuk lubang pin, rimmer untuk lubang lurus, dan rimmer untuk lubang tirus. Yang pertama, rimmer mesin untuk lubang pin. Rimmer mesin untuk lubang pin apabila dilihat dari bentuk mata sayatnya terbagi menjadi tiga, yaitu rimmer pin tirus mata sayat lurus, rimmer pin tirus mata sayat spiral, dan rimmer pin tirus mata sayat helik. Rimmer jenis ini berfungsi untuk membuat lubang pin tirus yang memiliki ketirusan standar. Kedua ada rimmer mesin untuk lubang lurus. Rimmer mesin untuk lubang lurus apabila dilihat dari tangkainya terbagi menjadi dua, yaitu rimmer lurus tangkai lurus dan rimmer lurus tangkai tirus. Rimmer jenis ini berfungsi untuk membuat lubang lurus yang memiliki toleransi dan suaian khusus. Yang ketiga ada rimmer mesin untuk lubang tirus. Rimmer mesin untuk lubang tirus apabila dilihat dari fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu rimmer tirus untuk pengasaran dan rimmer tirus untuk finishing. Rimmer jenis ini berfungsi untuk membuat lubang tirus standar, misalnya tirus standar Morse atau taper Morse MT, yaitu mulai dari MT1 sampai dengan 6. Untuk mendapatkan hasil lubang sesuai toleransi dan suaian yang diinginkan, garis sumbu rimmer harus benar-benar sepusat dengan garis sumbu lubang yang akan di-rimmer.
Untuk merimer lubang lurus yang tembus, sebaiknya kedalamannya dilebihkan kurang lebih 1/3 dari mata sayatnya. Hal ini dilakukan agar lubang benar-benar lurus. Untuk merimer lubang tirus, disarankan lubang yang akan dirimer sebelumnya dibuat bertingkat terlebih dahulu dengan tujuan agar rimer tidak menerima beban yang berat. Selain itu, agar mendapatkan hasil yang maksimal dan rimer yang digunakan awet, pada saat merimer harus menggunakan putaran mesin yang sesuai dan selalu menggunakan air pendingin atau oli. Kemudian alat potong yang keenam adalah kartel. Kartel adalah salah satu alat pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat alur-alur melingkar lurus atau silang pada bidang permukaan benda kerja bagian luar atau dalam. Tujuan pengkartelan bagian luar adalah agar permukaan bidang tidak licin pada saat dipegang. Contohnya terdapat pada batang penarik, tangkai palu besi, dan pemutar yang dipegang dengan tangan. Untuk pengkartelan, bagian dalam tujuannya adalah untuk keperluan khusus, misalnya memperkecil lubang bearing yang sudah longgar. Dan bentuk atau profil hasil pengkartelan ada 3 jenis, yaitu belah ketupat atau intan, menyudut atau silang, dan lurus. Hasil pengkartelan tergantung dari bentuk gigi pisau kartel yang digunakan. Pada saat digunakan, gigi pisau kartel dipasang pada pemegangnya atau holder. Untuk pengkartelan bentuk lurus, hanya diperlukan sebuah gigi pisau kartel bentuk lurus yang dipasang pada dudukannya dengan posisi tetap atau rigid. Pada pengkartelan bentuk menyudut atau ketupat, diperlukan sepasang gigi pisau kartel untuk bentuk menyudut atau silang yang dipasang pada dudukannya. Pemegang gigi kartel menyudut atau silang ada yang 1 dudukan dan ada yang 3 dudukan. Instruksi atau bentuk pemegang atau holder gigi pisau kartel dibuat sesuai profil bidang yang dikartel, sehingga dapat dipilih sesuai kebutuhan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.